Di antara keindahan alam yang menakjubkan dan kekayaan budaya yang luar biasa, terdapat sebuah jejak bersejarah yang memberikan warna tersendiri bagi Sulawesi Utara, yaitu agama Islam. Islam pertama kali tiba di Sulawesi Utara melalui perantara pedagang Arab dan India pada abad ke-13. Namun, penyebarannya secara signifikan terjadi pada abad ke-16 ketika Kesultanan Ternate dan Tidore sebagai pusat perdagangan rempah-rempah menjadi titik penting dalam pengembangan Islam di wilayah ini. Sultan Ternate yang terkenal seperti Sultan Baabula memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam di seluruh Kepulauan Maluku dan Sulawesi Utara. Salah satu daerah yang menjadi tonggak berdirinya agama Islam di Sulawesi Utara adalah Bolaang, Mongondo Timur, atau lebih spesifik lagi, berada di Desa Nuangan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Islam masuk Bolaang Mongondo Timur termasuk Nuangan adalah kurang lebih 200 tahun yang lalu. Pembawa Islam di Bolaang Mongondo pertama adalah Haji Ibrahim Bataripu dan Naria Bataripu. Haji Ibrahim punya saudara namanya Naria, kakak adik. Haji Ibrahim ini anak raja dari Buol, masuk ke Nuangan, terus punya anak dua di sini, Abdul Rauf dan Uwo. Banyak pengembangan anak-anak dari sini. Antara Abdul Rauf dan Uwo ini punya keturunan banyak dari Haji Ibrahim Bataripu. Termasuk almarhumah Nurija Bataripu, Bapak Iki P. Mama. Baru dari Man Ambarak. Baru dari Novia P. Mama. Itu semua memang dari Uwo dan Abdul Rauf. Mariam Bataripu, Novi P. Mama, Mariam Bataripu. Itu juga keturunan dari Abdul Rauf dan Uwo. Nah, terus Haji Ibrahim punya kemanakan namanya Omo Egam. Omo Egam ini kawin dengan kakek saya. Habib Salim bin Indan dari Yaman. Terus waktu dia hamil, Habib Salim ke Tondano di Jaton. Dia pesan sama nenek saya, anak ini laki-laki kalau lahir kasih nama Umar. Ternyata betul, laki-laki. Berarti cuma satu anak. Jadi waktu dia masuk di Tondano, Jaton, dia meninggal di Jawa Tondano. Dikubur di Kemojo. Sampai sekarang kuburnya ada. Jadi dia kubur di Jawa Kemojo. Terus saya abah ini diasuh oleh Haji Ibrahim Bataripu karena cucu, dia cucu, maka dia piara sama saya abah sampai besar. Akhirnya banyak habaib yang masuk ke ruangan ini dari Habib Salim bin Indan itu. Ada Habib Abdul Qadir Al-Masur Kampung Arab, ada Habib Habib Salim bin Indan Jakarta, dan ada Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Banyak murid-murid di sini sehingga Islam sini berkembang alhamdulillah sampai sekarang. Kisah tentang perjalanan pembangunan sebuah masjid bukan sekedar membangun dinding dan menara, akan tetapi sebuah perjalanan menuju keberadaan spiritual yang lebih tinggi. Setiap langkah, setiap sentuhan menyeratkan keinginan yang sama untuk menciptakan sebuah tempat yang memberi kedamaian, menginspirasi,
dan membawa umat bersama dalam ketakwaan. Di balik setiap batu yang diletakkan, tersembunyi kisah-kisah kepedulian dan pengorbanan. Di antara pekerja keras yang berkeringat, ada harapan yang tulus, doa yang dipanjatkan, dan mimpi yang menginspirasi. Ini kan masih dulu kan Nuangan masih penduduk masih kurang. Berarti belum 1000 atau ratus yang menganut agama Islam. Tapi untuk sekarang Nuangan sekitar 5-6 ribu orang menganut agama Islam. Dan kebanyakan memang turunan dari Haji Ibrahim At-Tarifu, dari Uwo dan Abdul Rauf ini yang ada di Nuangan. Haji Ibrahim memang pedagang dia, tapi dia termasuk juga orang ahli agama. Haji, bayangkan Haji dulu, kapal laut dulu, ratusan tahun lalu itu nggak mudah. Beda dengan sekarang pesawat. Langsung berangkat, langsung sampai di Madinah. Tapi dulu kan kapal laut. Makanya luar biasa orangnya. Orang ibadah juga Haji Ibrahim At-Tarifu, memang orang ibadah dia. Masya Allah orangnya. Nuangan sebenarnya ada peninggalan bersejarah yang paling mahal. Tahun 32, saya piabak kapal desa waktu itu. Cuma 1 tahun dibangun masjid terbesar bola Mongondo Raya. Itu jelas di masjid lokasi yang ada sekarang. Cuma sayangnya tahun 80-an masjid ini dibongkar. Padahal nilai sejarahnya mahal. Sekarang sudah tidak ada. Dan Haji Ibrahim Pekubur sampai sekarang ada dekat sini. Nggak jauh. Itulah yang rehab di Pekubur waktu itu dengan Bapak Juan Moko Ago almarhum. Islam di Desa Nuangan tidak hanya hadir sebagai kepercayaan agama, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai tradisi dan budaya lokal dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kalau pendidikan agama sini bagus, karena sekarang kan ada MTS saya yang bangun tahun 86, Al-Herat di belakang rumah. Iya, dulunya ibtidaiyah. Cuma karena guru-guru waktu itu ya pasang surut, naik turun. Akhirnya kita kerjasama dengan Depak, Pak Basi waktu itu. Beliau sekarang sudah di Kemenak, Manado. Kanwil, Basi yang buka tahun 16 Juli 2020. Sekarang muridnya sudah 80. Pertama anak dia melonjak jadi 80. Memang saya ketua yayasan agak kewalahan juga. Faktor lain kita kan seumur. Tinggal mencari generasi untuk membantu ini. Supaya MTS Al-Herat ini maju. Sampai sekarang ada. Tadi ada saya ke kantor. Dan ini kalau Al-Herat itu dia pendidikan agama. Kan? Nah masjid itu gudang, ini pabrik. Kalau kita nggak bangun pabrik, mengisi apa di gudang? Bahan baku apa? Tapi kalau ada anak-anak terdidik di agama, berarti masjid akan full. 80 sekarang. Dan Nuangan Bersatu. Ini memang bangunannya Nuangan Bersatu. 86 dibangun ini. Saya bangun 86 masih Harun Kupu. Kepala desa Harun Kupu. Almarhum saya yang bangun. Pendidikan Islami bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang membentuk karakter yang tangguh dan bermoral. Di dalam kelas, di masjid, ataupun musola, serta kehidupan sehari-hari, mereka diajarkan untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, sahabat yang setia, dan warga dunia yang peduli. Untuk Madrasah Al-Herat Nuangan ini pertamanya itu sejarahnya itu dibentuk tahun 1986 yang dibawa oleh naungan daripada Ketua Yayasan Habib Fadel bin Umar bin Jindan. Nah, beliau alhamdulillah sekarang masih
walaupun sudah usia lanjut tapi masih juga semangat untuk membangun MTS Al-Khairat ini agar antusias atau sejarah Islam di dalam Desa Nuangan atau Kecamatan Nuangan ini, ya Kecamatan Nuangan ini akan selalu tumbuh. Kemudian MTS Al-Khairat Nuangan ini tentunya awalnya itu banyak polemik di dalam keberadaan MTS Al-Khairat Nuangan ini, karena waktu itu masih banyak juga pengajar di sini, tetapi kadang-kadang hanya berjalan selang setahun, tiba-tiba sekolah ini mati, artinya sudah tidak lagi dibuka. Tapi alhamdulillah ada berapa kali pengajar memang di sekolah MTS ini dia berapa kali aktif, tetapi saat ini untuk beberapa tahun lalu itu memang artinya drop atau mati. Tapi alhamdulillah di tahun 2020 itu sudah diresmikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Timur sebagai madrasah sanawiyah, yang sampai saat ini kita bisa lihat perkembangannya itu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 itu untuk perkembangan siswanya itu sudah semakin pesat. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan sekitar 80 siswa yang sudah masuk di MTS Al-Khairat Nuangan ini untuk menimba ilmu pelajaran, baik pelajaran agama, kemudian pelajaran juga tentang ilmu sosial kemasyarakatan. Untuk metode pembelajarannya saat ini yang kita laksanakan itu kami masih menggunakan kurikulum 13 atau K13. Dan kami juga akan rencananya akan maju ke kurikulum Merdeka, karena itu lebih efisien atau lebih efektif dalam memberikan pelajaran kepada siswa. Tetapi di selang itu, di samping kita memajukan untuk masuk ke kurikulum Merdeka, tapi saat ini fasilitas atau apa yang kita miliki saat ini di MTS Al-Khairat Nuangan ini masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan yang tentunya kekurangan itu dapat menghambat daripada perkembangan pembelajaran. Baik itu buku mata pelajarannya yang saat ini masih artinya masih dalam pengembangan, kemudian baik itu secara elektronik untuk pengajaran daripada sistem media itu masih juga banyak kekurangan di MTS, karena memang jujur ini sekolah MTS Al-Khairat Nuangan ini masih dalam pengembangan. Masih dalam pengembangan karena baru saja juga diresmikan sekitar 3 tahun yang lalu. Untuk tenaga pengajar yang ada di MTS Al-Khairat Nuangan itu semuanya itu ada berjumlah 7 guru. Dan ada juga dua guru itu dari luar. Ya, itu mereka mengambil jam di sini untuk membantu, artinya mereka membantu untuk pengembangan juga mata pelajaran yang ada di MTS Al-Khairat Nuangan. Nah, kemudian tetapi dari 7 guru ini memang kalau kita bandingkan dengan 80 siswa saat ini memang masih membutuhkan juga ketambahan guru. Artinya dengan 7 guru ini belum mencukupi daripada keberadaan siswa saat ini. Karena kadang-kadang guru itu ada 1 guru merangkap sebagai 2 mata pelajaran. Nah, dan itu kami sangat mengharapkan tentunya kepada pemerintah daerah ataupun sampai kepada pemerintah pusat untuk selalu memantau perkembangan daripada MTS Al-Khairat Nuangan. Memang kita tahu bahwasanya MTS Al-Khairat Nuangan ini berbasis masih yayasan, bukan negeri, tetapi tidak luput juga daripada pantauan pemerintah daerah ataupun pemerintah sampai di pusat. Agar kami sebagai guru mengharapkan juga ada juga bantuan-bantuan yang akan masuk di MTS Al-Khairat Nuangan, karena MTS Al-Khairat Nuangan ini adalah salah satu tombak ujung perkembangan peradaban agama Islam yang ada di Nuangan. Karena di Kecamatan Nuangan ini satu-satunya madrasah atau MTS Al-Khairat Nuangan yang ada di madrasah yang ada di Kecamatan Nuangan ini hanya ada di MTS Al-Khairat Nuangan ini. Dan itu juga banyak persaingan dengan sekolah-sekolah negeri lainnya yang ada di Kecamatan Nuangan.
Di dunia yang terus berubah, di tengah godaan-godaan yang menghampiri, pendidikan Islam hadir sebagai cahaya yang terus menyinari jalan mereka. Ini bukan hanya tentang melawan kebodohan, tetapi juga tentang menanggapi tantangan zaman dengan kebijaksanaan dan keteguhan iman. Keberadaan Madrasah Al-Khairat memainkan peranan penting dalam mendidik siswa dan siswi di Desa Nuangan. Menurut saya paling bagus pendidikan dikasih maju. Karena mendidik akhlak, ilmu dari pendidikan agama. Orang bangun masjid besar-besar kalau kosong buat apa? Iya kan? Jadi insya Allah juga ada pengajian-pengajian, ada majelis yang mudah-mudahan anak-anak bisa lingkungan. Insya Allah ada perubahan ke depan. Tapi saya lebih cenderung pendidikan agama. Karena dasar itu. Orang kalau ada pendidikan, punya akhlak, punya adab, punya tahu aturan. Jadi orang mau salat dia tahu, hukum salat dia tahu, wudhu dia tahu, isinya dia tahu. Nah kalau nyana itu bagaimana? Islam ini kan aturan, ada hukum. Negara pun punya undang-undang, bukan sembarang. Kalau ada undang-undang negara rusak sudah. Satu bilang kita punya, satu bilang kita punya. Satu kamar kita punya, karena ada mengatur. Islam punya ada mengatur, hukum fikih. Iya tak? Ada hukum fikih yang mengatur. Jangan seorang wenang. Nah boleh. Kalau begitu semua ya sudah. Rusak sudah. Dari wudhu, hukum wudhu apa? Istinja bagaimana? Itu kan ada pengaturan semua, ada hukum. Harapan kami sebagai guru untuk perkembangan daripada globalisasi saat ini, kami mengharapkan terutama kepada orang tua untuk selalu membimbing dan mendidik anak-anaknya itu di rumah agar anak-anak ini selain dididik juga di madrasah seperti ini, dibekali dengan agama, dibekali dengan pengetahuan agama yang luas. Akhirnya dengan ada tumbuhnya perkembangan budaya barat ini takutnya akan memberikan daripada pemikiran mereka ini ke hal-hal yang negatif, sehingga terutama di dalam media sosial itu banyak kita temukan daripada perkembangan-perkembangan yang dapat menghancurkan daripada pemikiran-pemikiran anak sejak dini. Nah makanya dengan anak-anak saat ini kami topang dengan pendidikan agama, kami topang dengan pendidikan Islami. Mudah-mudahan dengan pendidikan agama ini bisa membentengi daripada diri mereka agar mereka ini tidak gampang terhanyut dengan perkembangan saat ini yang dapat merusak daripada moral dan akhlak daripada anak-anak. Saya ingin menjadi orang hebat dan sukses. Jadilah generasi Islami dengan berakhlak mulia. Pendidikan agama itu penting untuk generasi muda. Saya pasti bisa. يقول الحق ولو كان مرا ولا يدبر للمسلمين جزا ولا ضرا من نظر في وجه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغمز ولا أيام. Di tengah gejolak dunia modern, Majelis Zikir Ittihadul Umat adalah oase ketenangan dan keberkahan. Para jamaah berkumpul untuk melantunkan zikir, membaca Al-Quran, dan memperdalam pemahaman mereka tentang agama Islam. Majelis ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para jamaah yang hadir, tetapi juga memberikan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Doa-doa yang dipanjatkan di sini membawa rahmat dan kebaikan bagi semua yang mendengarnya. Di sini ada majelis zikir pimpinan Habib Umar Sagaf, Ittihadul Umat. Itu yang bentuk itu waktu Habib Abu Bakar dulu. Almarhum masih hidup. Itu dia pemusalah di ujung itu. Sebelah kiri sini. Posisi masuk dari polsek sebelah kanan. Itu dibangun. Saya sempat bangun itu. Ada di rumah, cuma saya ini rumah dibongkar. Kalau buat saya jangan dibongkar begitu. Dipelihara.
Karena ini kan ulama. Banyak ulama masuk sini hanya ada bekas nanti. Contoh Masjid Nuangan dulu. Sebenarnya nilai sejarah paling mahal daripada masjid yang ada sekarang. Sekarang orang mau andalkan apa sekarang Nuangan? Masjid tua tidak ada. Terbesar bola Mongondo. Saya masih sempat di Molino. Saya sekolah di Molino. Habis pengungsi. Masjid sana masih papan. Jurusan kamu konai. Karena saya ada kaitan di Molino. Muka Bombang. Karena dianggap waktu itu kan sangat di sini. Ya maksud mau bikin baru. Bangun baru. Tapi sebenarnya kalau halaman masih luas. Ini kan hibah dari almarhum. Sebenarnya bikin 2 masjid, 3 masjid masih mampu. Tapi dia berpikir lebih jauh. Langsung bongkar. Padahal aset yang ada di Nuangan paling hebat. Masjid Nuangan yang dulu. Sayang dibongkar. Dalam jejaknya yang berabad-abad, Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sulawesi Utara. Dari sejarahnya yang kaya, keberagaman budayanya, hingga semangat toleransinya. Agama Islam telah memberikan kontribusi yang berharga bagi identitas dan pembangunan wilayah ini. Desa Nuangan adalah cerminan harmoni antara keteguhan iman dan keselarasan spiritual, di mana Islam bukan hanya merupakan agama, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan untuk bersatu dalam keberagaman masyarakat Sulawesi Utara.